Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu al-wusluh, bab mandi. Makna al-wuslih, makna atau definisi mandi itu adalah fil luwatih, dalam segi bahasa, sailanul ma'i ala syai'ih ayyan kana. Jadi dari segi bahasa, mandi itu adalah mengalirkan air terhadap apapun itu bahasa. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' atau istilah, jaryanul ma'i alal badani biniyatin mahsusatin. Jadi dalam segi bahasa, dalam segi syariat atau dalam segi istilah, bahwa mandi itu adalah mengalirkan air terhadap badan, anggota tubuh badan, biniyatin mahsusatin, dengan niat-niat khusus ya. Dalilu masyru'iyatihi, adapun dalil disyariatkannya mandi, minha qauluhu ta'ala, adalah firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin, bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin, wajib ya terhadap seluruh orang muslim, ayyaghtasillah fi kulli sab'ati ayyamin yauman, hendaknya dia mandi sekali dalam seminggu, yausilu fihi ra'sahu wa jasadahu, yang mandi secara utuh ya, mandi sampai ke seluruh kepala dan tubuhnya, artinya keramas ya. Jadi seorang muslim itu, katanya Rasulullah, dia hendaknya mandi minimal sekali seminggu, yang mandinya mandi keramas, mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hikmatu masyru'iyatihi, hikmah ya, hikmah kenapa mandi itu di dalam Islam dianjurkan, ada hikmahnya di balik itu. Lil wusli hikamun katsiratun wa fawaidu muta'addidatun. Jadi di dalam mandi itu ada sejumlah hikmah dan faedah-faedah yang cukup banyak. Di antaranya adalah husulul thawab, dapatnya pahala. Jadi orang yang mandi dalam agama Islam bisa mendapatkan pahala. Yang kedua, husulun nadhafati, adalah memperoleh kebersihan. Jadi di samping dapat pahala juga dapat bersih. Yang ketiga adalah husulun nasyad. Orang yang mandi dalam agama Islam, hikmahnya di antaranya adalah dia menjadi semangat ya. Banyak di antara kita yang kalau habis mandi dia akan segar tubuhnya dan moodnya, ibadahnya semakin bagus semangatnya. Kemudian aqsamul wuslih, pembagian mandi atau macam-macam mandi. Wal wuslu kismani, mandi itu ada dua macam. Wuslun mafrudun, yang pertama adalah mandi yang fardu, yang wajib. Wa wuslun mandubun, dan yang kedua adalah mandi yang sunnah. Al-wuslul mafrud, mandi yang wajib itu adalah wa huwa alladzi la tasihhul ibadatul muftakiratu ila tuhrin bidunihi. Mandi yang wajib itu adalah mandi yang tidak sah, adalah mandi yang wajib itu adalah mandi yang ibadah itu tidak sah tanpa itu. Ibadah yang butuh mandi ya, seperti sholat, kemudian orang-orang yang haid, orang-orang yang junub misalkan ya, yang itu kalau tidak mandi maka sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah ya. Sholat, kemudian apalagi ngaji Quran, tawaf dan lain-lain. Idza wujidat asbabuhu, kalau sudah sebab-sebabnya ada ya. Contohnya adalah wahwayal janabah, adalah mandi junub, wal haid, dan haid, wal wiladah, dan mandi melahirkan, wal mautuh, dan mati ya. Yang kedua adalah al-wuslul mandub, wa bi ibaratin ukhra al-awsalul masnunah. Yang kedua adalah mandi yang sunnah. Mandi-mandi yang sunnah itu adalah hiyallati tasihhus sholatu biduniha walakin nasyar'u nadaba ilaiha li'tibaratin katsiratin. Jadi kalau mandi yang sunnah itu adalah mandi yang tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Jadi meskipun kita tidak mandi, sholatnya tetap sah misalkan. Tetapi agama Islam menganjurkan mandi karena ada banyak hikmah di situ. Seperti kawuslil jumu'ati, mandi Jumat, ini sunnah. Wa wuslil aidain, dan mandi dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu sunnah.
wa waslul kusufain dan mandi dua gerhana, wa waslul istisqa dan mandi salat istisqa, wal wuslu min wuslil mayit dan mandi setelah mandikan jenazah itu sunnah, wal ausalul muta'alliqatu bil haji awil umrah ya, dan haji-haji ya dan mandi yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah itu juga sunnah. Kemudian kita masuk di kaifiyatul wuslih, caranya mandi, tata cara mandi ya. Al kaifiyatul wajibatu, yang pertama adalah cara-cara yang wajib, tata cara yang wajib dilakukan, yang kalau tidak dilakukan maka mandinya tidak sah. Nah, ini bisa dimaksudkan juga dengan rukun-rukun mandi ya. An-niyatu indal bad'i yausilul jismah. Jadi yang pertama adalah niat ketika memulai membasuh tubuh pertama kali. Jadi ketika kita mengalirkan air di kepala pertama kali, maka harus dibarengi dengan niat untuk menghilangkan junub atau hadas besar. Kemudian yang kedua, waslu jami'i dhahiril jismi bil ma, membasuh seluruh anggota tubuh ya dengan air. Jadi seluruh tubuh itu dialiri, diratakan dengan air, itu rukunnya, wajib. Basyarotan wasyi'ron, baik kulitnya wasyi'ron maupun rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh kita itu harus kena rata oleh air. Ma'isolil ma'i ila batin sya'ri wa usulihi, sampai air itu harus sampai ke bagian dalam kulit, bagian dalam rambut ya, bukan kulit, bagian dalam rambut, wa usulihi dan akarnya ya, jadi sampai harus masuk ke dalamnya. Jadi ini dua rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat ketika membasuh di awal, yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh baik yang berupa kulit maupun rambut, dan airnya harus sampai rata ya ke bagian dasarnya. Kemudian yang kedua, al kaifiyatul masnunatuh, tata cara yang sunnah yang dianjurkan, tidak wajib ya. Yang pertama adalah yausilu yadahu kharija ina'il ma'. Pertama, basuh kedua tangan ya. Sebelum mandi kita basuh kedua tangan. Tsumma yausilu biyasarihi farjahu ala badanihi min qadrin. Kemudian yang kedua, membasuh kedua kemaluan atau membasuh seluruh tubuh yang ada kotoran-kotorannya. Jadi najisnya, kotorannya dibersihkan dulu. Tsumma yudlikuha bimunadzifin. Kemudian digosok-gosok dengan pembersih ya, sabun ya bisa. Jadi sebelum kita mandi, kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya, kita bersihkan kedua kemaluannya dengan tangan kiri sunnahnya. Kemudian yang kanan ambil airnya, dibersihkan dan digosok-gosok dengan pewangi atau sabun ya. Kemudian yang kedua, yatawaddau biwudu'an kamilan. Nah, sebelum mandi dianjurkan wudu dulu, wudu yang seperti biasanya. Wa an akhara rijlaihi hatta nihayatal wusli fala ba'sa. Nah, dan disisakan kedua kaki ya. Wudu normal seperti biasa, kemudian nanti kedua kakinya tidak usah dibasuh karena nanti ikut basuhan mandinya. Kemudian yang ketiga, yukhallilu syi'rah ra'sihi bima'in. Nah, rambutnya itu harus disela-selahi. Tidak cukup hanya disiram dengan air, digayung, tapi harus disela-selahi dengan tangannya sehingga air merata. Kemudian thumma yausilu ra'sahu thalathan, kepalanya dibasuh 3 kali. Yang keempat, yausilu syaqqahul aiman thummal aisar. Nah, tubuhnya dimulai dari bagian kanan. Setelah basuh kepala, kemudian basuh seluruh tubuh, tapi dimulai dari bagian kanan dulu. Sunnah ya. Kemudian yang kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian yang kelima, yudliku jismahu wa yuwali. Jadi seluruh anggota tubuhnya digosok-gosokkan agar airnya merata, kemudian berurutan ya, baina wuslil a'dha, antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain berurutan, bersegera ya. Kemudian yang keenam, yata'ahadu ma'atifahu bil wusli. Usahakan basuhan sampai mengena ke bagian-bagian yang halus ya. Wa dzalika bi ayyakhudhal ma' fayawsilu kulla mawdi'in min jismihi fihi in itafun awil tiwa. Jadi air itu dibasuhkan ke bagian anggota tubuh yang di situ ada lipatan-lipatannya, sehingga kalau kita tidak membasuh dengan baik, nanti di lipatan-lipatan kulit itu tidak kena basahan air. Kal udunaini, seperti kedua telinga. Nah, kedua telinga bagian dalam dan bagian luar
itu harus benar-benar diperhatikan sampainya air ke dalamnya. Kemudian apalagi wadahilas surrah wal ibtih. Demikian juga pusar bagian dalam dan ketiak bagian dalam itu pastikan kena basahan air, kena aliran air ya. Wa in walaba ala dhannihi annal ma la yasilu ilaihima illa bidzalika kana wajiban. Kalau kita yakin bahwa air itu tidak nyampe ke bagian dalam telinga atau bagian ketiak, dalam ketiak, maka hukumnya bukan hanya sunnah lagi, tapi wajib untuk meratakan air itu. Kemudian yang selanjutnya makruhatul wuslih, makruh-makruhnya mandi. Yang pertama adalah al-israf fil ma, boros ya, boros penggunaan air itu makruh. Seperti sebagaimana di dalam wudhu juga. Kemudian yang kedua adalah al-utisal fil ma'ir raqid, mandi di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Misalkan mandi di bak, seperti di kamar mandi di hotel-hotel sekarang, kita mandinya biasanya ada di bak besar itu yang tidak mengalir, itu tidak makruh hukumnya ya. Kalau nggak sampai 2 kulah bahkan bisa berbahaya. Wallahu a'lam bishawab.